dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh berada di rumah keluarga Bapak Wanto dalam ibadah kebenaran kudus. Siang hari ini kami datang ke rumah ini untuk melayani keluarga ini dalam kebenaran kudus. Kiranya Tuhan, terima kasih-Mu bagi kami di tengah-tengah keluarga ini juga, karena dalam kebenaran kudus ini boleh kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Mari pasrahkan Bapa di surga, serahkan jalannya pada singkat ini dalam kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Mami, tadi aku lihat ada ikan Shia. Ya, saya membacakan buat kita Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, ayat yang juga kita renungkan bersama dalam ibadah hari ini. Ya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkata." Belum? Shalom. Pak Yanto. Belum? Hari ini kita merayakan satu peristiwa, yaitu pembaptisan Tuhan Yesus. Bagaimana ayat yang kita baca. Sekaligus tentu di dalamnya juga kita merayakan juga perjamuan kudus awal tahun. Mengawali tahun dengan perjamuan kudus ini menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk tetap bisa konsisten sepanjang tahun nantinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi fokus tekanan pada bacaan kita adalah ini. Yohanes pada waktu Yesus datang bertanya-tanya, ini nggak salah. Ini nggak salah. Bukannya seharusnya Yohanes yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang janggal. Janggal itu aneh. Karena itu maka Yohanes bertanya, bukannya seharusnya kamu yang membaptis aku. Tapi Yesus mengatakan, biarlah itu terjadi untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi kalau di akhir tahun kemarin renungan atau refleksi akhir tahun paling tidak yang saya bawakan adalah soal bagaimana 2025 itu kita melakukan kehendak Tuhan. Sukses apa gagal? Orang harus melihat 2025 dari situ. Bukan soal 2025 punya mobil, punya rumah, punya tanah dan sebagainya. Ya itu juga, tapi bukan itu yang utama. Tapi bagaimana orang melakukan kehendak Tuhan di 2025. Kalau belum, yang namanya manusia, maka 2026 ini kita sama-sama diingatkan lagi bagaimana melakukan kehendak Allah. Seperti Yohanes Pembaptis, yang walaupun sesuatu itu yang diperhadapkan pada dia aneh, janggal, gitu ya, kalau tetap juga dia lakukan. Ya, Yohanes Pembaptis merasa ini nggak benar, nggak gini harusnya, gitu. Yang harusnya membaptis adalah Yesus. Dan kita juga melihat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan yang turun menjadi manusia mau melakukan peranan itu juga. Ya, Yohanes Pembaptis melihat bahwa Yesus adalah Allah. Tapi
Tapi pada saat yang bersamaan Yesus juga adalah manusia. Karena itu sebagai manusia, kemanusiaan itu perlu dibaptis. Dan yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis, supaya genaplah seluruh kehendak Tuhan. Pembaptisan punya makna bahwa setelah itu Yesus sanggup siap melakukan pelayanannya. Jadi 2026 ini kita diajak sama-sama untuk melihat, mengawali tahun ini. Di dalam hati kita ada nggak tekad untuk melakukan kehendak Tuhan? Orang bisa punya target, punya resolusi. Punya resolusi ya? Resolusi kan 2026 saya harus diet. Aku dong. Orang janji-janjinya begitu, tapi diet mulai besok. Besoknya lagi Sekali lagi terus. terus. Tapi orang berjanjinya harus bukan gitu aja. Tapi janji nggak melakukan kehendak Tuhan. Dalam waktu bersuka cita ataupun waktu duka cita. Dalam waktu sehat maupun sakit. Ini kan? Benar nggak? Ada nggak yang bilang di firman Tuhan? Iya deh, lakukan firman Tuhan ini waktu sehat aja. Waktu sakit nggak usah dilakukan. Nggak ada kan? Melakukan firman Tuhan ya tanda. Baik sehat, baik saat bersuka maupun tidak, baik saat kelimpahan maupun enggak, melakukan kehendak. Sama seperti Yesus juga yang mau melakukan kehendak Bapaknya, dibaptis. Peristiwa pembaptisan itu luar biasa ya. Kenapa? Karena Yesus kan sebetulnya tidak berdosa. Hanya orang yang berdosa yang butuh dibaptis. Ya. Maka Yohanes Pembaptis bertanya, ini nggak salah nih. Kamu kan nggak berdosa, kenapa mau dibaptis? Tapi karena ketaatan Yesus lah, makanya itu terjadi. Karena memang kehendak Allah. Di atas kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing ya. Kita punya peranan, porsi, fungsi di dalam manapun kehidupan yang kita jalani. Sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu, dan sebagainya. Kita punya peranan masing-masing. Sebagai pekerja, sebagai pengusaha, maka porsi itu kita lakukan dengan baik di sepanjang 2026 ini. Karena apa? Karena Tuhan juga melakukan porsi bagian. Di dalam Dia ada harapan. Dan kita siap menjalani 2026. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus sambil mengingat itu. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan bagiannya dengan baik, dan kita juga manusia mau ikut ambil bagian. Siap ya, itu perjamuan kudus ya, Pak Yanto, Yanto. Kita masuk dalam pelayanan. Kita bersyukur karena Allah Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini bersama kita. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan ambil roti, dan sesudah itu ia ucap syukur atasnya, ia pecah-pecahkan dan berkata, roti inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Layakkanlah kami untuk ikut ambil bagian satu meja perjamuan dengan Allah sendiri yang mengundang. Kami akan terima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur ini bolehlah menjadi kekuatan dan pengingat bagi kami akan kasih Allah. Kami bersyukur untuk cinta kasih di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Inilah. Sudah semua? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makan. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Kita berdoa, hadir dan terima berkat dari Allah. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang bahkan dalam mengawali karya pelayanannya, Dia mau taat pada kehendak Allah. Mungkin juga teladan dari Yohanes Pembaptis yang mau juga taat pada kehendak Allah, menjalankan porsi bagiannya juga. Kami sebagai manusia yang memasuki tahun 2026 ini, kami penuh dengan kegagalan dan juga kesuksesan. Tapi kami tahu di dalamnya bahwa Allah selalu menyertai dan memelihara, baik itu kita kami sukses, gagal. Tapi biarlah kami juga memiliki kacamata pandangan bahwa kegagalan kesuksesan kami adalah ukurannya jika kami mau dan sanggup melakukan kehendak Allah. Saat ini, siang ini kami berada bersama dengan keluarga Bapak Yanto dan Ibu, dan juga keluarga yang hadir pada siang ini. Biarlah di tahun 2026 ini Tuhan tambahkan berkat Tuhan, baik itu dalam rupa kesehatan untuk Ibu Yanto terutama secara khusus. Biarlah Tuhan menyertai, memelihara dalam sakit, dalam kondisi kelemahan fisik yang dialami. Kami tahu bahwa kuasa Allah bekerja. Apa yang boleh diupayakan untuk bisa pulih, melalui upaya apapun itu, kami tahu bahwa Allah bekerja di dalamnya sebagai tabib yang ajaib, sebagai Allah sang penyembuh. Biarlah juga di dalam keberadaan dirinya ia boleh juga punya semangat dan harapan, sukacita di dalam Tuhan, menjalani keseharian kehidupan, melihat seluruh keluarga besar dengan penuh rasa syukur. Setiap anak mantu cucu yang ada semua, ia boleh maknai itu sebagai bentuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga untuk Pak Yanto di dalam keberadaannya Tuhan berkati. Apa yang terus diupayakan, diusahakan, berkat Tuhan yang boleh berikan bagi Pak Yanto dan seluruh keluarga dalam bentuk apapun, materi, non-materi, fisik, dan berkat lainnya tentu semua Tuhan mencurahkan. 2026 ini kami juga mau mengharapkan penyertaan pemeliharaan Tuhan, bukan hanya dalam bentuk berkat-berkat yang bisa kami lihat, tapi juga biarlah kami setia untuk melakukan kehendak Tuhan, sebab di dalamnya kami tahu bahwa Tuhan bekerja, memberkati, memelihara kehidupan. Tuhan,
Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang juga boleh kami terima. Roti, anggur, tubuh dan darah Kristus ini biarlah menjadi pengingat kami, biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya dengan terus mengandalkan cinta kasih anugerah Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Untuk sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan. Biarlah Tuhan juga memberkati rumah ini dan seisi. Kita terima berkat mereka. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selalu. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Sama. Biar